kasih Mr. DJ untuk lagu-lagunya kali ini tentang lagu-lagu daerah di Indonesia. Halo, apa kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Kali ini materi kita adalah dinamika kependudukan Indonesia. Kita nanti akan juga bahas mengenai ragam budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan lagu tadi yang sudah dibuka oleh Mr. DJ kita. Langsung saja ke materi kita kali ini ya. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang kedua, yaitu persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Semuanya tergantung dari negara atau pemerintah dalam mengatur distribusi dari penduduk-penduduk dalam wilayahnya masing-masing. Silahkan kalian perhatikan peringkat jumlah penduduk di dunia. Peringkat pertama yaitu ada Cina, yang kedua ada India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia. Berikut ini adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Silahkan kalian juga mencermati bagaimana kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Dari yang warna hijau berarti jumlah penduduknya yang paling sedikit, dan ke arah kuning sampai ke arah merah atau orange itu adalah jumlah penduduk yang paling padat di Indonesia. Yang ketiga, yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan usia. Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu 15 sampai dengan 65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk yang non-produktif. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Hal ini digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk tersebut. Yang berikutnya adalah perbandingan jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kemudian ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu tadi ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut sebagai faktor alami, sedangkan migrasi disebut sebagai faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk.
Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Berikutnya adalah keragaman etnik dan budaya. Kita mulai dulu dari pengertian suku bangsa. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Kemudian ciri-ciri suku bangsa. Suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Kemudian ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Berikutnya adalah jumlah suku bangsa. Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Wow, banyak sekali ya suku bangsa di Indonesia. Tiap suku bangsa mempunyai berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kemudian berikut ini adalah contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia. Ada Krongbade dari Aceh, ada Lamin dari Kalimantan Timur, ada Kebaya dari Betawi, ada Joglo dari Jogja. Yang lainnya saya yakin kalian bisa mencari sendiri bentuk-bentuk rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah pakaian adat. Saya yakin kalian bisa hafal atau tahu bentuk-bentuk dari pakaian adat yang ada di sini. Ada dari Betawi, ada dari Sulawesi, ada dari Bali, ada dari Sumatera, ada dari Jogja, Jawa Tengah, dan yang lainnya. Berikutnya adalah tarian daerah. Contoh di sini ada dari Aceh, dari Bali, dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah, dan dari Papua. Kalian bisa mencari sendiri jenis-jenis atau bentuk-bentuk tarian yang ada di Indonesia, dan sangat beragam dan sangat banyak kekayaan kebudayaan di Indonesia. Demikian materi kita kali ini tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, silakan ditonton kembali, diputar kembali materi kali ini. Dan jika sudah, silakan untuk tonton, like, comment, and share. Satu lagi, silakan untuk subscribe, karena dukungan kalian akan sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberikan semangat kami untuk terus mengembangkan channel ini. Sampai di sini. Oh ya, satu lagi. Tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa.